Yang terhormat Ibu Fauzia selaku narasumber dari sekolah penggerak, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Talang Kelapa, Pak Suhendi selaku sekolah imbas dari KI2 Pak ya. Selamat datang Pak. Yang terhormat Pak Sukarman selaku sekolah imbas dari SMP Negeri KI1, Ibu Semi selaku sekolah imbas dari SMP Negeri 2, SMP Negeri 3 Talang Kelapa. Kali itu ya. Yo, sejak kita ulangi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Iya, sih. Kalau Pak Kadis kan, Pak Bupati cak itu kalau dia pertama-tama supaya tidak ngantuk kan. Jadi selamat datang Bapak Ibu di sekolah kita, di sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Lago. Kita lanjutkan karena banner sudah dipasang, tentu saya sudah enak ada ini, bisa dikasih laporan. Kata Bu Pau, cak mana ini? Mak mana nak buat laporan kata banner, kata Bu Pau tadi kan. Jadi puji syukur kita juga panjatkan Bu Pau, pematerinya, narasumbernya sudah sehat sampai di tujuan ini, sampai di sekolah kita. Bapak Ibu, memang keadaannya beginilah. Istirahat kita snack. Setelah istirahat itu langsung masuk kembali. Ibu, pasti saya berharap hari ini kamu pulang bawa ilmu. Yang tidak ngerti nanyo. Nanti mereka jawab, sama Bu tidak ngerti juga. Oke, sama-sama membahas. Tapi yang pasti pulang dari sini, kamu ngajar di kelas itu lange. Tolong dilaksanakan. Nak nyingoknya, pilih untuk macam mana. Kemudian dengan pengolahan nilai, ya Bu ya. Kemudian modul. Nah itu nanti dengan narasumber tadi bolehlah kita, kalau memang mereka memang ada kepala sekolah penggerak di sini. Artinya saling belajar, kata Ibu Kau tadi, saling belajar, saling mengisi. Mudah-mudahan anak didik kita ke depan bisa mengerti. Nanti dia ditanya orang, kamu sudah pilih mau apa pilih mau. Nah, lanjut kacau sekolah kita. Intinya di pengimbasan ini saya Bu mau lihat yang P5 itu bergerak di SMP 2 Tanjung Lago. Jadi ditanya orang, P5 itulah intinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih nanti Bapak Ibu, apa yang kurang di sekolah ini kita maki bersama-sama. Jadi dari kita untuk kita, dari pelayanan, dari kepala sekolahnya, dari sekolahnya itu mana yang baik dicontoh, yang tidak baik tidak dicontoh ya Bapak Ibu ya. Itu saja Ibu Kau dan rekan-rekan sekalian. Apa nih judulnya? Pengimbasan implementasi kurikulum merdeka SMP Negeri 24 Talang Kelapa yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tanjung Lago resmi saya buka. Itu saja. Kepada yang di atas saya mohon ampun, kepada rekan-rekan sekalian saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 3 Agustus, kita semua dapat berkumpul di ruangan SMP 2 Tanjung Lago yang fresh kelihatannya, dan kami yang baru pertama, ada beberapa kawan yang baru pertama berjalan ke arah sini, katanya healing Bu dia sudah. Jadi udah ada rasa kayak mana? Jangan-jangan mau pindah ini mereka ini ke sini. Sepertinya ini udah jatuh cinta. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf juga dengan tim jika kegiatan ini dinyatakan atau menurut perkiraan Bapak Ibu agak telat ketimbang yang lain, karena memang semula ini kita jadwalkan tanggal 22 Juli kemarin, tetapi berhubung sesuatu dan lain hal baru bisa terlaksana sekarang. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, perkenalkan, sebetulnya tadi sudah disebut oleh Ibu Siti Nurbaya, dan yang paling tepat adalah maafkan kalau kami belum terlalu kenal dengan kawan-kawan sekalian.
jika nanti setelah kita bertemu di sini, andaikan kita ketemu di suatu hari di suatu tempat, jangan dak negor, ya. Kami mohon maaf jika agak mengganggu mungkin waktu Bapak Ibu ya. Kegiatan pengimbasan ini dari kementerian langsung memang sudah jadi satu tugas kami. Dan seharusnya ini sudah dilakukan kemarin-kemarin, tetapi kami tetap menunggukan surat yang resmi. Dan tanggal dari tugas Dinas Pendidikan. Maka dari 13 sekolah penggerak di Banyuasin, salah satunya adalah swasta. Setiap sekolah penggerak itu mendapatkan tugas untuk mengawani kita semua bareng-bareng dalam kegiatan pengimbasan ini. Satu sekolah itu kurang lebih ada yang 8 sekolah pengimbasannya, ada yang 9. SMP Patalang Kelapa itu menurut daftar yang kami terima itu sebetulnya 8, tetapi yang satunya memang seperti belum termonitor. Apakah memang kepala sekolahnya belum buka WA atau bagaimana? Yang pertama adalah SMP 2 Tanjung Lago, yang kedua SMP 3 Tanjung Lago, SMP 1 Karangagung Ilir, SMP 2 Karangagung Ilir, SMP 4 Tanjung Lago itu dinyatakan dia baru mandiri belajar. Beda dengan kita yang mandiri berubah ya. Jadi yang ada di sini mandiri berubah, tetapi kalau yang SMP 4 Tanjung Lago itu mandiri belajar. Ada nggak gurunya SMP 4 Tanjung Lago? Ada ya? Mana bapaknya? Lah gitu ya. Iya, tetangga kami tuh Pak Sur, Pak Sukarman, kami dari karakter dan atau disebut dengan profil belajar Pancasila itu. P5 itu diambil 1 jam dari setiap mapel yang kita ambil. Jadi ya memberikan atau berkontribusi 1 jam. Pelaksanaannya di luar jam mitra. Dan itu boleh mau di luar sana, mau jam keberapa terserah, kesepakatan. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya ada materi tentang itu, monggo kalau memang nanti ada waktunya atau setelah ini seperti kata Bu Siti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin perwakilan dari Bapak kegiatan pengimbasan hari ini tidak berpanjang lebar untuk materi nanti masuk ke materi. Mungkin setelah ini kita tapi dulu dan kita belajar. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Fauzia yang telah menyampaikan kata sambutannya untuk acara pada pagi hari ini. Acara warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk Bapak Ibu yang Muslim. Silakan aminkan. Untuk selain Muslim untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq, dengan mengucapkan puji rasa syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat karena-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh pengharapan kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan berkah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan hari ini. Ya Allah, Tuhan kami, kegiatan ini sangat besar arti dan maknanya bagi kami. Menjadi kesuksesan dalam menerapkannya agar tujuan pendidikan Indonesia tercapai sesuai cita-cita dan mimpi. Ya Allah, terima kasih maha penyayang. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta hidup ya Allah, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan kepada kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurikulum Merdeka, artinya dia sudah mandiri berubah. Saya yakin sudah pengesahan KOSP-nya. Nah, untuk KOSP ini kita tetap mengikuti rambu-rambu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan kemarin itu
sejak awal mereka itu sudah memberikan contoh 2 sekolah, SMP 6 sama ada poin 7 itu SMP 7 kalau nggak salah ya, 2 contoh, tetapi di dalamnya tetap kita kondisikan seperti yang ada di sekolah kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri atau mencontoh yang sekolah lain buat itu secara bulat-bulat. Jangan terlalu khawatir soal perfeksionisnya, ya, kesempurnaannya. Yang pasti di dalam KOSP itu ada beberapa rambu-rambu yang memang harus dilakukan. Kita ikuti saja, tidak terlalu jauh sebetulnya antara yang lama dengan yang baru. Yang beda itu sangat adalah di P5 sama di struktur pelajaran, ya. Baiklah, begitu untuk penyusunan KOSP. 3 poin di atas. Yang pertama, kalau yang kurikulum 2013 kita menyebutnya dokumen 1. Isinya ada visi, misi, tujuan, struktur muatan kurikulum, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Kemudian ada istilah dokumen 2, isinya silabus. Lalu ada lagi lampiran dokumen 3, RPP-nya. Nah, pada kurikulum Merdeka itu langsung karakteristik satuan pendidikan, dilanjutkan dengan visi misi, tujuan program keahlian itu untuk SMK. Kalau SMP nggak ada. Kemudian pengorganisasian pembelajaran. Lalu kalau dulu silabus ini ATP-nya didapat dari uraian CP kita. Nanti kita akan pelajarin CP dan ATP. Dokumen 3 itu kalau ya, jadi yang pilihan itu adalah seni. Mulak boleh dimasukkan 1 jam, 2 jam boleh, tergantung dengan situasi sekolah. Boleh, ada pilihannya ke situ, mulak, ya, tambahan. Kalau kita kan kebunnya besar, aku ambil mulak perkebunan. Daripada udah kasih kebun-kebun nyos, nggak apa-apa, ya. Lanjut, Surya. Surya. Ya. Untuk mengetahui prinsip-prinsip analisis lingkungan itu memang katanya harus melibatkan berbagai pihak itu supaya dapat masukan lebih banyak. Cuma kadang-kadang kita mau menyusun ini paling banter kalau kami baru baca ngundang komite baik. Beberapa pembagian komite sama teko murid ini kayaknya belum terlaksana juga kan. Paling-paling kalau dia komite ya kan memang orang tua murid paling-paling ada 1-2. Kemudian alokasinya juga ya cukupkan di situ. Kemudian memilah informasi yang relevan untuk mendapatkan dalam analisa lingkungan 1 pokoknya yang bisa memberikan masukan-masukan kepada kita untuk kegiatan P5-nya apa. Sekarang ini P5 itu ada 7. Ya, 7. Wajib dilakukan itu kalau sekali ya. Di tahun pertama itu 3. Selanjutnya terserah. Mau 2 atau 3 1 tergantung pembagian jadwal. Yang pasti pelaksanaan itu harus ada. Kalau kita kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi, luar biasa, semangat. Terima kasih, semangat sekali. Baiklah Bapak Ibunya, kita langsung saja. Sekarang materi saya adalah tentang capaian pembelajaran. Sebelum kita sama capaian pembelajaran, saya mau tanya dulu dengan Bapak Ibu. Baru saja mengimplementasikan kurikulum Merdeka, boleh saya tahu? Semua? Baru tahun pertama? Berarti Bapak Ibu sekalian pasti sudah ada istilah yang dikenal di kurikulum Merdeka. Bisa nggak sebutkan istilah apa saja sih yang Bapak Ibu tahu? P5. Ibu maaf. Profil pelajar Pancasila. Masih kakak beradik. Ya. Ibu kira-kira ada nggak yang tahu? P5 sama CP. CP karena mau saya sampaikan. Kalau Bapak? Inklusif. Oke. Kalau Bapak? Tidak tahu apa-apa. Sama Pak, saya juga dulu nggak tahu apa-apa. Kalau Ibu? ATP. Oke deh, cukuplah kalau begitu.
Baiklah, sekarang kita lihat dulu capaian pembelajaran. Dulu kita pakai kurikulum Merdeka, ada istilah yang namanya KD. Apa itu KD Bapak Ibu? Kompetensi dasar. Ada istilah yang namanya KI. Apa itu Bapak Ibu? Kompetensi inti. Ada lagi yang namanya RPP. Ada lagi yang namanya KKM. Betul sekali. Sebetulnya istilah-istilah itu juga dipakai dalam kurikulum Merdeka, cuma beda nama. Kalau yang namanya KD atau kompetensi dasar atau satu lagi silabus. Kebiasaan ngadepin siswa saya jadi anak. Silabus ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi teman saya memang suka guyon. Jadi saya jadi tambah guyon kalau ingat kata saya. Jadi ya, kalau dalam kurikulum Merdeka itu kita mengenal istilah dari kurikulum 13 kita kenal yang namanya silabus. Silabus ini kalau dalam kurikulum Merdeka itu setara dengan yang namanya ATP. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Kalau dia kompetensi inti itu sama atau setara dengan CP, capaian pembelajaran. Nah, I sama dengan CP. Kalau dia KD itu setara dengan TP. Betul sekali, tujuan pembelajaran. Dulu ada yang namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal, di mana setiap mapel ada harus nilai paling rendah berapa sih yang harus didapatkan oleh siswa. Ada yang tergantung sekolah masing-masing, ada yang 72, ada yang 65 bahkan, ada 80, terserah kepada sekolah masing-masing. Nah, kalau di kurikulum Merdeka dia ada istilah KKTP. Apa itu Ibu? Pak? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Loh, kalau gitu KKTP-nya ada nggak nilai maksimalnya Bu? Pak? Ada nggak? Perlu nggak dibatasi? Berarti matematika nih harus dapat 70 gitu. Ada nggak begitu? Gimana Bapak Ibu? Ada nggak seperti itu? Tidak. Dia nggak ada lagi istilah KKM, tetapi dia berdasarkan apa ya? Nggak ada lah pokoknya yang namanya harus ada batasan nilai, harus sekian, nggak ada. Jadi tergantung pada Bapak Ibu sekalian masing-masing. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini coba balik dulu teriak di slide yang pertama. Tapi mereka hanya menyanyi saja tapi nggak tahu maknanya lagu itu apa. Sebetulnya kalau misalnya mereka mengetahui maknanya, ya tujuan pendidikannya bisa tercapai dengan maksimal. Ya bahkan perkalian 1 ini harus tuntas sampai perkalian 10 di jam pelajaran itu. Jadi makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita ini adalah memetakan kesiapan murid dengan melakukan, Pak Surya tolong, penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tujuannya ini adalah menentukan tujuan pembelajaran, menganalisa kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif berdasarkan kesiapan murid, minat dan profil belajar. Menganalisa penerapan strategi diferensiasi konten. Konten ini adalah materi Bapak Ibu ya, proses dan produk, serta mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks belajar di kelas. Selanjutnya adalah melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran dan kebutuhan murid. Lanjut Pak Surya. Pembelajaran berdiferensiasi ini memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin boleh dilihat, guru itu pertama sekali melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama
kesiapan belajar pada murid, guru perlu memperhatikan kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari konsep atau keterampilan baru. Yang kedua, kita lihat juga bagaimana minat murid. Guru memberikan pilihan kepada murid. Pak Surya. Dan yang ketiga itu adalah profil belajar murid. Coba Pak Surya tolong slide-nya. Oke, biarkan saya yang ngomong dulu, biarkan slide-nya. Jadi begini Bapak Ibu, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita harus melakukan asesmen diagnostik di awal. Kalau dulu namanya diagnostik, tapi sekarang ada perubahan. Kalau diagnostik itu kayaknya perlu perlu yang ahli. Makanya sekarang diubah jadi untuk tes di awal, pembelajaran tes di awal, asesmen awal, ya. Oke. Penilaian itu dilakukan di point assessment. Selanjutnya, kalau dalam Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 pedoman penerapan kurikulum, asesmen itu adalah merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi tidak terpisah dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi di sini juga kita sudah disinggung tentang gaya belajar tadi. Nah, maka dari itu di sini juga asesmen ini berpengaruh tentang gaya belajar, Bapak Ibu. Selanjutnya itu adalah ada dua macam-macam asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif itu adalah umpan balik pembelajaran untuk proses pembelajaran atau kebutuhan pembelajaran. Nah, disinilah yang saya tunjukkan tuh bahwasanya kita tuh perlu menentukan gaya belajar dari asesmen formatif. Asesmen formatif itu dibagi menjadi dua juga, Bu. Ada asesmen awas. Bukan awas nih Bapak Ibu, salah. Ini awal, diagnostik, dan asesmen pada proses pembelajaran. Asesmen diagnostis itu dilakukan pada saat sebelum memulai pembelajaran atau sebelum memulai topik suatu pembelajaran. Jadi kita cari tahu dulu. Misalkan si A ini gaya belajarnya apa sih? Tadi kan sudah dibahas oleh Mem Sri atau Ibu Tria tadi. Gaya belajar kan ada yang audiens, ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah itu kita tes di sini dulu. Selanjutnya ada asesmen sumatif. Asesmen dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini asesmen akhir. Jadi tadi ada penilaian atau asesmen tengah semester, ada asesmen akhir semester juga, ataupun bisa dilakukan asesmen akhir dari sebuah materi atau topik. Misalkan dalam PJOK itu adalah bola besar atau inversi. Nah itu akhir dari materi bola besar. Kita lakukan asesmen sumatif. Selanjutnya perbedaan asesmen formatif dan sumatif itu dari segi tujuan. Kalau asesmen formatif itu meningkatkan mutu belajar. Mutu belajar tadi kan kita harus efektif dalam menentukan pembelajaran, gaya belajar. Kalau asesmen sumatif itu mengetahui hasil belajar siswa atau peserta didik. Selanjutnya dari kaitan dengan nilai. Asesmen formatif itu tidak sebagai pertimbangan nilai raport. Tidak masuk dalam nilai raport Bapak Ibu ya. Tetapi asesmen sumatif itu menjadi pertimbangan nilai raport. Oke. Dalam waktu pelaksanaan, asesmen formatif itu di awal atau dalam proses pembelajaran sendiri. Tetapi di asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran atau setelah habis topik atau suatu materi. Nah, ada beberapa teknik asesmen. Sebenarnya ini sudah dibahas, mungkin ini sebagai dasar ya, dasar kita sebagai guru itu sudah tahu. Ada tes pengamat, ada teknik pengamatan, ada asesmen penilaian, asesmen diri, asesmen antar teman, dokumentasi juga ada, wawancara, kuesioner, produk, unjuk kerja, portofolio, dan penugasan. Nah nanti kita kelompokkan yang mana sih asesmen formatif, yang mana sih yang bisa dipakai di asesmen sumatif.
Di sini kita kelompokkan Bapak Ibu. Asesmen formatif itu di awal pembelajaran. Formatif ini Bapak Ibu. Kita tadi kelompokkan ada pengamatan, bisa dilakukan dengan asesmen pengamatan, bisa juga dilakukan dengan wawancara, bisa juga dengan tes, dokumentasi dan kuesioner. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan asesmen dokumentasi? Kalau saya pribadi menyontohkan dengan diri saya, itu kan PJOK. Kalau saya menilainya dari ya lagi terus nah sebelum nah ini yang penting nih. Jadi sebelum kita menentukan proyek apa yang akan kita laksanakan untuk sekolah, ya kita harus memahami 4 prinsip dasar dalam menentukan proyek. Holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan bersifat eksploratif. Untuk holistik itu memandang segala sesuatunya secara utuh. Jadi pelaksanaan proyek jangan dipisah-pisah sampai dia selesai. Kan dalam lah kalau gitu nggak bisa juga susah pening banget. Nah kemudian kontekstual, intinya kontekstual itu yang benar-benar bisa dirasakan murid secara langsung. Jadi terkadang kita berpikir mungkin terlalu jauh terhadap proyek. Ambillah proyek yang benar-benar dekat dengan anak. Itu tujuannya. Di sekolah kami tahun lalu kami menyelenggarakan 3 proyek. Yang pertama itu suara demokrasi untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Kemudian kearifan lokal, kami mengambil subtema ekoprint, dan yang ketiga itu kewirausahaan. Dan semua itu kami anggap dekat dengan keseharian anak, karena anak bisa secara langsung memahami itu kontekstual. Kemudian berpusat pada peserta didik. Pada pelaksanaan proyek diharapkan benar-benar anak yang mengerjakan apa yang diprojekkan. Jadi benar-benar anak. Ya, yang ketiga, yang terakhir bersifat eksploratif. Jadi membiarkan anak itu mengeksplorasi terhadap tujuan proyek itu. Next. Bahasa Inggris sekarang aku, minimal next. Lanjut. Ya, ini kesiapan dari pihak sekolah ya untuk menjelang proyek, dari kepala sekolah, pendidik, dan pengawas. Ya, lanjut. Terus kemudian mendesain. Nah, ini tahapan dalam mendesain sebuah proyek sampai dengan proyek itu berlangsung atau terselenggara. Yang pertama, membentuk tim fasilitator proyek penguatan Profil Pancasila. Kalau kami biasanya dari komite itu ada rapat dulu, kami menentukan proyek di awal, kemudian membentuk koordinator dalam proyek, baru kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan itu termasuk pembagian jam. Jadi biasanya kalau di awal tahun ajaran kami rapat, kami menentukan 3 proyek dalam satu tingkat. Jadi kelas 7 3 proyek, kelas 8 3 proyek. Itu kami tentukan dulu pada rapat beserta separan jamnya. Jadi ditentukan jam berdasarkan rincian minggu efektif. Jadi itu. Kemudian baru menyusun modul secara bersama-sama. Itu modul mulai dari ada tahapan nantinya. Kemudian baru terakhir merancang strategi pelaporan. Lanjut ya. Ada yang terus. Nah ini bentar. Jadi ada tahapan nih. Nah kami ini kalau baru sampai pada tahap berkembang, baru membuat penyusunan terhadap modul di kegiatan berdasarkan kebutuhan tadi. Sampai sana. Lanjut. Terus. Nah buka PP-nya. PP. Ya tadi sempat Pak Surya tadi membahas masalah asesmen. Nah dalam proyek P5 ada asesmen juga yang menentukan raport. Nanti juga P5 kan ada raport di raport. Nah ini yang disajikan ini dimensi elemen dan subelemen profil pelajaran Pancasila. Nah nanti di akhir nanti saya tampilkan salah satu contoh modul proyeknya. Di dalam modul proyek itu ya harus ditampilkan elemen serta dimensi dari profil Pancasila. Dimensinya yang 6 tadi yang kita nyanyi tadi. Ya. Sampai di sini, sebelum kita tutup dengan hamdalah, kita mohon kepada Ibu Kepala SMP 3 Tanjung Lagong, SMP 2 Tanjung Lagong untuk memberikan pengarahan. Terima kasih. Selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Lagong,
mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, terutama Ibu Fauzia dari SMP Negeri 4 Talang Kelapa beserta rekan-rekan yang telah membagi ilmunya pada hari ini untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, ini kita telah belajar. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu narasumber tadi bisa berkenan untuk kita mencerdaskan anak bangsa. Amin. Jadi pulang-pulang nanti kita sudah bisa mengimbaskan. Nanti kalau SMP 2 Tanjung Lago nanti ada lagi pertemuan berikutnya. Mereka yang sudah ikut sekarang ini mengimbaskan pula ke kawan-kawannya. Begitu pula kiranya dengan Bapak Ibu sekalian pulang nanti ada komite pembelajaran di sekolah, kemudian kita sambil belajar. Tidak ada yang bisa tuntas sehari. Contohnya K13 dulu sampai sekarang saja masih ada yang belum tuntas. Artinya kita sambil belajar tapi tetap berjalan. Memang kita untuk mendidik anak bangsa ini tidak satu cara, banyak macam cara supaya anak-anak itu ngerti dari mana 1 tambah 1 jadi 2 itu tidak bisa jadi satu cara. Jadi kiranya kita waktu kuliah sudah ngerti bagaimana mendidik anak bangsa, tidak mesti dengan cara ini, tapi karena kurikulum merdeka menginginkan seperti itu, baiklah kita mengikuti sedikit demi sedikit. Ibu Fauzia dengan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang di depan para kepala sekolah IPAS, saya mohon maaf dengan keadaan sekolah saya seperti ini, sekolah kami. Nanti kami juga ke sekolah gantian nanti Bu Pau ya. Ya. Nanti juga kita ambil yang baiknya, yang jelek-jelek tidak usah diceritakan di luar. Mungkin itu saja dulu. Dengan Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun, dengan rekan-rekan, dengan Bapak Ibu juga saya mohon maaf jika ada berkata atau bertingkah laku baik itu mewakili guru-guru saya, staf saya di sini. Saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera, dan acara hari ini Bu ya resmi saya tutup. Nah ini